yaitu tentang gaya kepemimpinan, program kerja kepemimpinan, role model dan integritas, komunikasi efektif, pengambilan keputusan dan tanggung jawab, empati dan kepedulian, motivasi dan inspirasi. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Azara Salsabila, NIM 6251111025, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Joshua Silitonga dengan NIM 6253111114. Perkenalkan, nama saya Raja Siregar dengan NIM 6252111067. Perkenalkan, nama saya Winona Mera dengan NIM 62511111029. Perkenalkan, nama saya Mulyo Sanjano Karotaro dengan NIM 62531111119. Perkenalkan, nama saya Putri Butung dengan NIM 6252111074. Perkenalkan, nama saya Rozon Pandaburan Pane dengan NIM 6253111034. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori Nelson Mandela. Halo semuanya, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori Nelson Mandela. Seorang tokoh dunia yang menginspirasi dan luar biasa. Mandela bukan hanya terkenal di negaranya saja, tetapi di seluruh dunia karena perjuangannya melawan rasisme dan ketidakadilan. Nah, jadi di video kali ini, kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori Nelson Mandela. Gaya kepemimpinan Nelson Mandela. Gaya kepemimpinan Nelson Mandela tuh tipikal tenang tapi tegas. Walaupun dia udah di penjara 27 tahun, dia tidak dendam dan malah mencari cara agar negaranya damai. Gaya kepemimpinan Mandela mempunyai gaya yang transformasional, yang berarti dia mengubah cara pandang rakyatnya jadi penuh dendam dan jadi penuh harapan. Nah, jadi itulah kenapa banyak orang yang hormat sama dia, karena dia berwibawa dan penuh luar biasa. Program kerja kepemimpinan. Pas jadi presiden tahun 1994, Mandela langsung fokus sama persatuan nasional. Afrika Selatan waktu itu lagi kacau banget karena sistem apartheid yang memisahkan antara orang kulit hitam dan putih. Nah, Mandela membuat program kerja yang tujuannya untuk membalikkan keadilan dan kesetaraan untuk semua ras. Dia membentuk program rekonsiliasi, maksudnya ngajak rakyatnya untuk saling maaf-maafan dan move on dari masa lalu yang kelam. Terus, dia juga fokus di pendidikan, ekonomi rakyatnya, dan hak asasi manusia. Kalau diibaratkan di kampus, Mandela tuh kayak ketua BEM yang visinya bukan hanya untuk menang debat, tapi benar-benar mau bikin perubahan buat semua mahasiswa tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Mandela ini bisa dibilang seorang pemimpin yang berintegritas. Dia tidak korupsi, dia juga tidak memikirkan tentang tahta untuk dirinya sendiri. Padahal setelah keluar dia dari penjara, dia bisa aja marah, dia bisa aja membalaskan dendamnya, tapi dia tidak mau. Malah dia bilang seperti ini, jikalau saya keluar dari penjara dengan hati penuh kebencian, maka saya masih terpenjara. Itu kata-katanya dia yang paling keren menurut saya. Dia sadar kalau kebencian itu hanya membuat hatinya semakin rusak. Integritas dia kelihatan dari cara dia konsisten dari ucapan dengan tindakannya. Makanya dia disebut sebagai role model dunia. Dari yang muda sampai pemimpin dunia lain pun hormat kepadanya. Jadi di sini yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif itu Nelson Mandela mempunyai satu cara, yaitu cara berkomunikasi. Nelson Mandela menjelaskan dengan kalimat yang sederhana tetapi mempunyai makna yang mendalam. Dan saat itulah Ecuador timbul karena wawasannya yang luas. Dan di saat beliau ingin menerangkan masalah yang dihadapinya, ia mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Pada saat itulah orang-orang berkata, karena semua orang dapat menunggu dengan perkataan beliau. Jadi, dan kalau di organisasi kampus, beliau adalah tipe ketua yang bisa menjadi tempat curhat
bagi setiap anggota. Mandela tak pernah lari dari tanggung jawabnya. Setiap keputusan yang dia buat, dia selalu pikirkan dengan matang-matang. Setiap keputusan yang dia buat, pasti mikirin efeknya kepada rakyat. Contohnya, pada saat dia buat keputusan, yaitu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dia tahu pasti rakyatnya banyak yang tidak setuju dengannya. Tapi dia berani ambil resiko benar-benar untuk kepentingan rakyatnya, untuk kedamaian jangka panjang. Jadi dia adalah pemimpin yang berani ambil resiko dan siap akan tanggung jawab. Itulah ciri-ciri pemimpin sejati. Empati dan jiwa kepemimpinan Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah sosok pemimpin yang memiliki hati besar dan memiliki kasih yang baik. Ia benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Karena ia juga pernah merasakan rasa sulit, menderita, dan juga pernah bertahun-tahun di penjara. Ia kehilangan masa mudanya karena ia ikut memperjuangkan serta melawan ketidakadilan. Setelah menjadi Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pemerintahannya, dia tidak hanya fokus untuk memerintah, tapi dia ikut turun langsung untuk merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Empati yang kita dapat dari Nelson Mandela yaitu ia turun langsung untuk mengunjungi keluarga korban yang mengalami kekerasan dan juga menyapa anak sekolah dengan senyum tulus, dan dia juga menghormati masyarakatnya tanpa memandang ras atau status. Motivasi dan inspirasi dari Nelson Mandela. Mandela adalah inspirasi dari seseorang. Dari perjalanannya kita bisa belajar bahwa perubahan besar butuh kesabaran dan keberanian. Motivasi untuk generasi muda untuk tak takut lawan ketidakadilan. Kutipan terkenalnya bilang, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Artinya, kalau mau bangsa kita maju, kita tak boleh malas belajar dan jangan mudah menyerah. Dalam kondisi gelap, kita masih memiliki harapan. Kalau kita masih berpegang teguh terhadap kebaikan. Nah, kalau kita lagi capek kuliah atau lagi malas, ingat aja Mandela 27 tahun di penjara masih tetap semangat. Masa kita enggak?